Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian selalu tetap semangat dalam belajarnya ya. Untuk pertemuan IPA pagi ini, materi yang akan Bapak sampaikan judulnya Sistem Peredaran Darah Manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kamu dapat memahami sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui gangguan transportasi manusia dan cara pencegahannya. Apa itu darah? Ya, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan atau memindahkan zat dari dan ke sel-sel tubuh. Di dalam sistem transportasi darah ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada darah, yang kedua jantung, yang ketiga pembuluh darah. Darah memiliki komponen ya. Yang pertama itu plasma darah atau cairan kuning yang mengangkut nutrisi dan terdiri dari 90% air, protein, glukosa, antibodi, dan elektrolit. Serta sel-sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang kedua ada sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Eritrosit ini berfungsi utama mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui hemoglobin. Jumlah normalnya lebih banyak pada pria, berbentuk bikonkav dan tidak memiliki inti sel. Yang ketiga ada leukosit. Ini berperan dalam sistem imun. Imun itu kekebalan tubuh dan terbagi atas granulosit. Granulosit ini ada basofil, neutrofil, eosinofil, organulosit. Organolosit ini dibagi lagi menjadi limfosit dan monosit. Jumlahnya meningkat saat infeksi dan berkurang pada kondisi tertentu. Kemudian ada keping darah atau trombosit. Trombosit ini penting dalam proses pembukuan darah. Jumlah normalnya 150.000 sampai 400.000 mm kubik darah. Kerusakan atau kekurangannya dapat menyebabkan gangguan pada pembekuan darah. Ini proses pembekuan darah ya. Pembekuan darah merupakan mekanisme pelindungan tubuh saat terjadi luka. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokines yang berperan bersama vitamin K, kalsium, dan faktor antihemofilia mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin kemudian mengubah menjadi fibrinogen, menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka. Proses ini sangat krusial untuk mencegah kehilangan darah berlebihan dan menjaga integritas tubuh saat mengalami cedera. Ini contohnya ya, ketika kita jatuh atau terluka, ini ada prosesnya nih tuh sel kulit tubuh ini akan bentuk kembali ya. Ya, ini melalui proses pembekuan darah atau yang biasa disebut dengan trombosit nih, ya. Nah, di dalam diagramnya proses pembekuan darah ini ketika luka, ini trombosit pecah, kemudian mengeluarkan trombokines. Kemudian trombokines ini menghasilkan protrombin. Nah, protrombin ini eh, mengeluarkan vitamin K dan ion kalsium dan menghasilkan ditrombin. Nah, trombin ini diubah lagi menjadi fibrinogen dan fibrinogen menjadi fibrin dan luka tertutup. Ya, seperti yang ini, ya. Oke. Kemudian ini bagian utama dari sistem peredaran darah itu jantung. Ini jantung dari struktur dan fungsi. Pertama fungsi jantung. Jantung adalah organ pemompa darah ke seluruh tubuh, memastikan semua jaringan memperoleh oksigen dan nutrisi serta membuang zat sisa metabolisme. Yang kedua, struktur jantung terdiri atas 4 ruang. Ini ada serambi kanan, atrium dexter, kemudian bilik kanan atau ventral dexter, serambi kiri atau atrium sinister, dan bilik kiri ventral sinister. Kemudian alur sirkulasi darah. Darah kaya akan karbon dioksida,
masuk ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru darah, kayak oksigen kembali ke serambi kiri dan ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Di dalam sistem peredaran darah dibagi menjadi tiga, ada sistem peredaran ganda, besar, dan kecil. Sistem peredaran ganda pada manusia ini karena darah dua kali melewati jantung dalam satu sirkulasi, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Diilustrasikan seperti gambar di samping ini. Ya. Ini yang warna merah ini berarti banyak mengandung oksigen, sedangkan yang biru ini banyak mengandung karbon dioksida. Ya, ini peredaran darah besar bermula dari bilik kiri, darah kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta dan kembali ke jantung melalui vena cava ke serambi kanan. Ini peredaran darah besar dari jantung, seluruh tubuh dan jantung di warna pink ya, nih. Kemudian peredaran darah kecil, jantung, paru-paru jantung, ya. Dimulai ini ada paru-paru, kemudian ini ada serambi kanan, ini ada bilik kanan, ini bilik kiri, ini serambi kiri, kemudian ini ada paru-paru, kemudian ini ada dialirkan ke seluruh tubuh, ya. Nah, ini sistem peredaran darah kecil, dimulai dari bilik kanan, kemudian darah dipompa ke paru-paru lewat arteri pulmonalis untuk pertukaran gas, kemudian kembali ke serambi kiri oleh vena pulmonalis. Ini dimulai dari bilik kanan, nih bilik kanan, kemudian darah dipompa ke paru-paru lewat arteri pulmonalis untuk pertukaran gas dan kembali lagi ke serambi kiri oleh vena pulmonalis. Nah, di dalam pembuluh darah ada jenis dan cirinya. Ada arteri, ini pembuluh nadi, kemudian ada vena, pembuluh balik, dan kapiler. Untuk arteri, ini membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh, tekanannya tinggi, dindingnya tebal, elastis, dan menyalurkan darah kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian ada vena, pembuluh balik. Vena membawa darah kembali ke jantung, tekanannya rendah, dindingnya lebih tipis, tidak elastis, dan pada umumnya membawa darah kayak karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Kemudian ada kapiler. Nah, pembuluh dengan dinding sangat tipis yang memungkinkan pertukaran zat-zat antar darah dan sel tubuh secara difusi. Kapiler menghubungkan arteriol dan venular. Nih, secara ini perbedaan antara arteri dan vena, ya. Letak dan tekanan, warna dan struktur, kemudian ada arah aliran dan fungsi. Kita dari letak dan tekanan terlebih dahulu ya. Arteri letaknya lebih dalam dan tekanannya tinggi. Denyut terasa jika diraba, vena berada di permukaan kulit, tekanannya rendah, kemudian denyut terasa. Warna dan struktur, arteri mau berwarna merah karena kaya akan oksigen, dinding tebal dan elastis, vena tampak kebiruan, dinding tipis dan tidak elastis. Kemudian arah aliran dan fungsi, arteri membawa darah keluar dari jantung, vena ke jantung. Fungsi ini mendukung peredaran zat gizi dan sisa metabolisme secara efisien. Ini gangguan dari sistem transportasi. Sama kelainan pada darah, ini hemofilia atau sulit membeku, kemudian talasemia, eritrosit rusak, anemia, eritrosit sedikit, leukositosis, leukosit terlalu banyak, leukemia, kanker darah, dan leukopenia, leukosit terlalu sedikit. Ini Bapak ambil contoh penderita hemofilia. Umumnya pada laki-laki, jika terjadi pendarahan di luar atau luka yang terbuka, pendarahan sulit berhenti, kemudian pendarahan mudah terjadi bila terdapat benturan atau setelah tindakan pembedahan, kemudian sering mengalami mimisan atau gusi berdarah tiba-tiba. Kemudian pada bayi, penderita hemofilia biasanya tidak mengalami pendarahan, tetapi terdapat memar pada hampir semua bagian otot. Kemudian kelainan tekanan darah atau hipertensi, ini tekanan darah tinggi. Resikonya stroke, hipotensi tekanan darah rendah karena kurangnya suplai oksigen. Nih ya, siapa saja sih yang berisiko mengidap tekanan darah atau hipertensi? Nih, obesitas atau kegemukan, kemudian diabetes, kemudian ada riwayat hipertensi dari keluarga. Kemudian ada konsumsi garam yang berlebih, kemudian malas bergerak, ini kurang aktivitas fisik,
kemudian stres yang tidak terkelola dengan baik, kemudian merokok atau terpapar asap rokok. Ini juga pengaruh ya, atau beresiko terhadap tekanan darah tinggi. Kemudian ada kelainan pembuluh darah atau arteriosklerosis, pengerasan arteri kalsium. Kemudian ada aterosklerosis, penumpukan lemak dinding arteri, kemudian pelebaran vena atau varises ambien. Ini gambar ilustrasi proses terjadinya arteriosklerosis. Ini ada aliran normal, ini yang sehat nih, arteri sehat. Kemudian ini yang kurang baik, ini ada aliran darah, kemudian ada kolesterol dan lemak. Kemudian ini kerusakan awalnya hipertensi, kemudian timbulnya ada sel busa, kemudian nih stabil menjadi penyempitan lumen, kemudian nih plaknya pecah, terjadi penyumbatan totalnya udah parah nih ya. Oke. Kemudian ada penyakit jantung koroner. Ini terjadi akibat sumbatan arteri koroner sehingga jantung kekurangan oksigen bisa menyebabkan lemah jantung hingga serangan jantung. Ini gejala penyakit jantung koroner. Rasa sangat lelah, nyeri seperti ditekan pada dada, kemudian pusing atau berkeringat dingin. Kemudian ini terjadi secara mendadak ya. Ini faktor-faktornya nih, sulit bernapas, pendek-pendek, kemudian mual muntah, badan lemah sampai kehilangan kesadaran, nyeri menyebar pada lengan, punggung, bahu, leher, atau paha. Oke, semua gangguan transportasi ini bisa kita cegah ya dengan cara yang pertama pasti uh, olahraga ya. Bagi yang jarang berolahraga ya diusahakanlah berolahraga dalam satu hari minimal sekitar 30 menit lah ya olahraga itu. Bisa jam atau bisa berlari ya, mengelilingi lapangan, jalan sehat lah ya. Kemudian pola makan yang sehat ya, banyak makan sayuran, makan buah-buahan ya. Tuh. Kemudian hindari ya merokok ya atau menjadi perokok pasif ya. Jadi perokok pasif itu kamu mendekati orang yang merokok ya. Itu kalau ada yang merokok ya kamu jauhi lah ya agar tidak terhindar dari penyakit gangguan transportasi ya. Oke, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Silakan kamu catat, kemudian nanti dikirim di Classroom. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan selama jam pembelajaran melalui WhatsApp atau melalui chat di Google Classroom ya. Dan jangan lupa untuk kehadiran hari ini, kamu tuliskan di komentar YouTube contoh Teresia hari ini hadir ya. Dan jangan lupa di-like video yang sudah menonton ya agar Bapak bisa melihat yang sudah melihat video yang Bapak share berikut ini. Terima kasih Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.